Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Okay. So, uh, again harus fact checking nggak sih Kak kalau udah kayak gitu? Karena Iya, di saat heeh. yap. Oh, Harus fact checking, harus kalau misalnya nggak yakin ini benar atau enggak, kan ada orang-orang yang bisa ada orang-orang yang bisa lebih dipercaya untuk ngelihat ini benar atau enggak gitu. Ya, kalau bisa nggak percaya sama diri sendiri ya tanya. oke. Satu. Mmm, oke Kak, kita move ke satu istilah lain nih yang juga sama serunya sebenarnya aku bisa sambungin ke scientific communications yaitu, Mhm. wicked problems. Jadi ada suatu istilah yang disebut wicked problems yang menjelaskan bahwa terkadang suatu masalah itu terlalu kompleks untuk diselesaikan, karena banyak banget root masalahnya seperti misalnya racialism, climate change, dan world hunger dan lain-lain. Nah, menurut Kak Wina sendiri bagaimana scientific communications membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mmm, nah, mungkin dari 2 arah kali ya, dari sisi orang yang mencoba solve the problem, sama dari sisi orang yang kena the bad end of the problem, kena efek buruknya dari problem. Jadi wicked problems ini kan kayak, kalau aku baca-baca itu kayak, problem yang suka muncul kayak di public policy atau planning gitu kan, yang nggak ada yang nggak ada yang benar, yang sama yang salah. Terus kalau setiap solusi itu pasti ada apa namanya, ada orang yang dirugikan gitu, ya. Jadi mungkin dalam hal ini yang aku kepikiran ya, itu bisa dari 2 arah, bisa dari orang yang coba solve the problem, sama bisa dari arah orang yang kena the bad end of the problem, orang yang dirugikan karena whatever, policy that was made. Ya, yang pertama mungkin karena wicked problems itu nggak bisa diselesaikan dengan satu cara doang kan, itu bukan problem yang dimiliki satu bidang doang, gitu. Kayak climate change itu bukan cuman anak-anak environment gitu yang mesti pikirin gitu, tapi orang-orang sosiologi, orang-orang public policy dan segala macam juga mesti mikirin kan, soalnya itu bakal kena efek untuk semua orang gitu. Jadi, eee, untuk men-solve sebuah problem yang interdisciplinary, untuk men-solve sebuah problem eee, yang harus di-tackle dari banyak disiplin gitu, ya mereka harus saling communicate gitu kan, masalah dari sisi gua apa, masalah dari sisi lu apa gitu. Dan ketika lu bisa mengkomunikasikan masing-masing orang dari spesialisasi yang beda-beda gitu bisa mengkomunikasikan, hal tersebut gitu, maka mereka bisa mencoba untuk solve problem itu bareng-bareng gitu, ya kan? Jadi dari saya yang orang mikrobiologi tahu problem dari policy, dari planning, urban planning itu gimana gitu, dan at least kalau misalnya nggak bisa ke-solve, terus masih ada yang kena the bad end of the problem, masih yang dirugikan, ya kita bisa coba bareng-bareng bagaimana untuk, mitigasi efek-efek buruk ini gitu, dan nggak ditinggalin. Jadi, solving problemnya bisa lebih menyeluruh atau paling nggak eee, lebih bisa memitigasi hal-hal yang buruknya lah gitu. Terus mungkin dari sisi orang yang dirugikan atau sisi ke masyarakatnya gitu, ya scientific communication, ya communication ini gimana, bisa bukan men-solve ya, tapi lebih memitigasi bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang lebih baik di dalam jangka panjang, gitu. Soalnya kayak yang aku kepikiran sih kemarin langsung itu ya, pas, Covid itu entah kenapa ngeliat di Instagram-nya Jokowi itu banyak yang komplain tentang PPKM. Padahal kita semua tahu gitu, PPKM itu untuk kebaikan sesama, tapi obviously bakal ada yang dirugikan gitu, seperti yang buruh harian, pekerja Gojek, dan segala macam gitu. Dan itu juga, aduh, yang jadi Jokowi juga jadi pusing gitu kan. Ya, jadi ya gimana cara mengkomunikasikan bahwa keputusan yang diambil sekarang adalah keputusan yang paling baik dalam jangka panjangnya, gitu sih. Itu yang aku kepikirannya. I see. I see. Jadi memang, satu kunci penting yang juga ada dalam scientific communication sendiri adalah si communications-nya justru ya, Kak. Jadi, Iya, heeh. selain gimana caranya reassuring kalau ini dalam jangka panjang itu bagus, kita juga harus ada banyak pihak yang terlibat di sana. Nah, Mhm. mmm
Jadi sebenarnya apakah scientific communications ini hanya boleh dilakukan oleh akademisi atau masyarakat umum pun boleh melakukannya, Kak? Um, Sebenarnya sebelum bilang boleh atau enggak, ya sekarang udah banyak banget yang orang-orang yang bukan akademisi proper gitu, tapi melakukan scientific communication. Ini scientific communication yang lebih umum ya, yang bukan di conference gitu. Misalnya video Khan Academy di YouTube itu kan kalau kita, aduh guru ngejelasinnya cacat di sekolah gitu, terus kita pergi ke YouTube gitu kan. Dan dia mungkin bukan akademisi proper, tapi dia mau menjelaskan sains yang gampang lewat YouTube gitu. Orang-orang yang tulis artikel di National Geographic atau bikin foto series gitu-gitu kan biasanya bukan akademisi. Mereka memang profesinya adalah science journalist gitu. And I guess justru bagus kalau lebih banyak orang yang mengkomunikasikan sains yang benar dengan benar supaya juga bisa meningkatkan literasi masyarakat juga gitu. Dan tapi kalau ditanya boleh atau enggak, sebenarnya nggak bisa dilarang juga sih. Semua orang sekarang bisa bikin video, upload ke YouTube. Semua orang bisa bikin artikel, post di Facebook atau post di blog mereka gitu. Dan semua orang yang lain juga bisa share video atau artikel apapun yang mereka ketemu di YouTube atau di Facebook atau dimanapun kan. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ya nggak bisa ngelarang juga gitu. Tapi yang aku bilang tadi gitu, justru bagus kalau banyak yang mau meng-share dan mengkomunikasikan sains dengan bertanggung jawab dan dengan benar gitu. Ya. I see. Jadi emang knowledge itu untuk semua orang dan dari semua orang juga ya, Kak, kalau gitu, nggak cuman para akademisi, nggak cuman oleh mereka gitu ya, jadi semua orang udah bebas, asalkan tetap dengan tanggung jawab dan benar tadi seperti kata Kak Wina. Iya sih. Oke, terus Kak, kalau misalnya nih ada yang pengen mencoba memulai melakukan scientific communications, itu ada nggak sih Kak teknik-teknik yang harus kita perhatikan? Untuk memulai melakukan scientific communication. Wah, Ya. kalau dari sisi aku ya seorang peneliti gitu, kayak ketika di conference atau ketika kita present sesuatu atau kita nulis artikel itu kan, kalau kita kan misalnya dari akademisi atau dari orang yang melakukan riset itu kita mau supaya orang lain tahu konklusi atau hasil dari riset yang kita telah lakukan gitu ya. Tapi yang aku suka perhatiin itu kita yang ngerjain proyek ini itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, dan pas ngerjain itu kan kita udah ngerti banget, kita udah tahu banget sama topik kita udah tahu banget sama topik kita gitu ya, dan misalnya kayak kenapa riset bagian ini penting, dan kenapa pakai teknik A dan bukan teknik B, gitu, dan kenapa analisanya kayak gini, signifikansi temuan ini tuh kayak gimana, gitu. Nah, kita udah tahu banget gitu, tapi audiens tuh nggak ada yang tahu. Bahkan audiens dari lab yang sama, dari grup yang sama gitu, atau yang ngerjain kira-kira topik yang mirip tuh nggak tahu gitu loh. Dan jadi ketika kita sedang mengkomunikasikan itu jadi information dump dan nggak ada yang masuk. Jadi buat orang lain tuh susah mengerti gitu. Dan jadi mungkin yang paling penting buat aku itu ketika sedang mencoba mengkomunikasikan sains, itu harus ingat bahwa walaupun risetnya itu simple, tapi kamu udah tahu banget dan spesialis banget di topik itu, dan orang lain tuh enggak gitu. Jadi kita harus memposisikan diri kita di tempat orang-orang lain yang nggak pernah spend waktu berbulan-bulan di topik ini. Konsepnya gitu sih. Aplikasinya macam-macam ya, kayak aplikasinya macam-macam, tapi karena mode komunikasi saya juga kan macam-macam gitu ya. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu sih. Mungkin kalau contohnya yang paling umum ya, less jargon, don't use too much jargon, kurangi kata-kata spesifik yang susah gitu, simplify the explanation supaya orang bisa mengerti, kayak ya biar orang nggak bosan gitu, biar orang engage sama apa yang kita lagi omongin gitu, bisa pakai unsur-unsur storytelling juga, kayak pakai metafora atau pakai diperagakan, atau misalnya ya intonasi suara yang nggak monoton gitu, itu kan bosan banget gitu. Terus ya biar orang juga bisa mengerti gitu, you have to organize your train of thoughts, you have to mesti dibikin alur ceritanya, abis gue ngomong ini gue mau ngomongin ini gitu, jadi orang bisa ngerti. Sama mungkin ya harus reseptif sama audiens juga, kayak kalau kasih talk di conference atau seminar mungkin agak susah karena audiensnya itu agak jauh gitu, tapi kalau apalagi kalau online kan, kalau Zoom kan semuanya jadi kotak-kotak hitam gitu, jadi nggak bisa ngelihat audiens lagi ngapain.
Ya, jadi dari awal tuh mesti latihan terus dites ke orang-orang lain juga sih. Kalau poster presentation itu kan lebih dekat sama orang yang sama audiensnya gitu. Jadi audiensnya bisa tanya langsung, terus kita juga bisa ngeliat ekspresi mereka gimana. Kalau di Twitter ya bisa jawab orang-orang lain gitu. Tapi despite everything, kayak kita mau pakai teknik apa gitu, kita juga mesti ingat bahwa kita sedang mengkomunikasikan knowledge gitu. Kita sedang mengkomunikasikan suatu kebenaran. Jadi kalau ketika kita mensimplify atau ketika kita bikin teknik-teknik sehingga truth-nya itu bergeser dan nggak jadi kebenaran lagi, nah itu juga nggak bisa kan. Ya kalau orang nggak ngerti ya dijelasin gitu sih. Oke, jadi ada semacam stance yang dari awal udah harus kita hold kenceng-kenceng gitu ya Kak, kayak lagu balonku. Dia itu kebenaran tadi yang tadi Kak Winnie jelasin. Iya. Oke, ada satu pertanyaan yang sebenarnya menarik banget dari salah satu followers aku di IG. Dia nanya satu hal yang menurut aku relate banget nih ke pendengar obsesif juga mungkin, atau mungkin Kak Winnie juga. Jadi ketika kita misalnya nih Kak melakukan scientific communications, terus kita mendapatkan respon yang kita tidak harapkan gitu, kayak misalnya mereka malah bilang mereka nggak percaya sains, atau kayak mereka malah bilang enggak ini cuma ada ngada-ngada gitu, kayak di awal COVID semua orang bilang yang hoax macam-macam. How do we should respond to that gitu Kak? Apakah kayak ya udah kita give up aja deh sama orang-orang kayak gitu, atau kayak kita terus coba gitu untuk mengedukasi mereka? Wah. Menurutku terserah kamu. Kayak aku nggak bisa suruh kamu untuk aku nggak bisa suruh kamu untuk ya lanjutin aja, cecer terus gitu orangnya gitu. At one point kayak males juga gitu kan. Tapi aku juga sedih lah kayak kalau misalnya orang-orang seperti ini tidak dicoba untuk dibenerin gitu cara pemikirannya gitu. Tapi at one point harus apa ya? Soalnya kalau hal-hal kayak gini kan itu bisa kayak ngefek kita bisa ke efek banget gitu loh, kayak gila gue udah susah-susah kerjain kayak gini, terus ada suatu orang random di Twitter yang bilang halah omong kosong itu, sama kayak gitu kan. Jadi ya at one point harus didiemin juga sih. Tapi kalau misalnya punya hati untuk mencoba menjawab, silahkan gitu. Oke, that's a very wise answer menurutku, karena tetap Indian kita tetap harus ibaratnya mendahulukan diri sendiri ya Kak, instead of kita kehilangan sanity duluan ya nggak sih? Iya. Hey, good answer Kak Wina, keren banget. Aduh. Oke. So, thanks for the time Kak Wina udah menyempatkan diri datang ke podcast Obsesif. Senang banget bisa ngobrol bareng Kak Wina. Senang juga bisa di sini. Oke, untuk teman-teman Obsesif, jangan lupa dengarkan podcast Obsesif dan episode-episode lain dari kolaborasi antara Obsesif dengan Exco Indonesia. See you in next episode.